Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok PDL kelas B akan mempresentasikan hasil dari desain database akademik mahasiswa atau Syakadu. Di sini terdapat 4 anggota, yaitu saya sendiri, Andi Muhammad Dafar Ramadan, lalu ada Talita Dalila Diva, Intan Eka Safitri, dan Muhammad Hafiz Ashifa. Di sini ada untuk latar belakang. Jadi, meskipun banyak perguruan tinggi sudah memiliki sistem akademik berbasis digital, masih sering ditemukan masalah dalam pengelolaan data akademik, seperti data mahasiswa yang belum sinkron antar sistem, kesalahan input nilai, serta keterbatasan fitur dalam pelaporan akademik. Selain itu, sebagian proses seperti validasi KRS, pengelolaan jadwal, dan perhitungan IPK masih dilakukan secara semi manual. Oleh karena itu, kami merancang Syakadu atau Sistem Informasi Akademik Universitas berbasis data terintegritas yang mampu menyatukan data mahasiswa, dosen, nilai, KRS, dan transkrip agar proses akademik menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Lalu ada tujuannya, yaitu membangun basis data terintegrasi antar entitas akademik, menjaga keakuratan dan keamanan data dengan relasi dan constraint, lalu menyediakan fitur utama CRUD atau create, read, update, dan juga delete, lalu menggunakan fungsi dan indeks untuk perhitungan otomatis dan akses cepat, serta menjadi dasar pengembangan sistem akademik digital ke depannya. Lalu di sini Baik, ada analisis kebutuhan, yaitu yang pertama ada fungsional, kelola data mahasiswa, dosen, KRS, nilai, jadwal, dan periode akademik. Lalu ada hasil laporan akademik seperti IPK dan rekap nilai. Dan terakhir itu ada non-fungsionalnya, itu keamanan dan integritas data dengan PK atau FK. Akses cepat dengan indeks dan terstruktur modular mudah dikembangkan. baiklah, selanjutnya untuk entitas dan atribut di database si Akadu kami itu terdapat 25 entitas, yang dimana yang pertama itu terdapat entitas user dengan atribut utama dan juga di sini keterangannya itu untuk menyimpan informasi dasar pengguna sistem si akad meliputi admin, dosen, dan mahasiswa. Selanjutnya terdapat entitas admin yang dimana digunakan untuk menyimpan data petugas akademik yang bertugas untuk mengelola sistem si akadu. Lalu terdapat entitas dosen yang digunakan untuk pengampu mata kuliah dan pembimbing akademik mahasiswa. Lalu terdapat entitas mahasiswa yang digunakan untuk menyimpan informasi mahasiswa yang terdaftar di universitas dan terhubung dengan program studi serta dan juga dosen pembimbing. Lalu terdapat entitas program studi itu untuk menyimpan daftar program studi dan dekan yang bertanggung jawab. Lalu selanjutnya terdapat entitas konsentrasi itu untuk menyimpan daftar konsentrasi yang terdapat dalam program studi. Lalu selanjutnya terdapat entitas gedung, itu digunakan untuk menyimpan data gedung yang digunakan dalam kegiatan akademik sehari-hari. Selanjutnya terdapat entitas ruangan, itu digunakan untuk menyimpan informasi ruangan beserta kapasitas ruangan tersebut dan juga lokasi gedungnya. Lalu terdapat entitas mata kuliah yang digunakan untuk menyimpan daftar mata kuliah yang tersedia di setiap program studi. Selanjutnya terdapat entitas kurikulum yang digunakan untuk menyimpan data hubungan antara mata kuliah dan program studi pada tahun akademik tertentu. Selanjutnya terdapat entitas prasyarat mata kuliah yang dimana dalam entitas ini menyimpan informasi prasyarat antar mata kuliah yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Selanjutnya terdapat entitas periode akademik yang dimana ini digunakan untuk menyimpan data periode akademik yang digunakan pada setiap semester. Selanjutnya terdapat entitas kelas yang digunakan untuk menyimpan data kelas perkuliahan yang aktif pada setiap periode akademik. Selanjutnya terdapat entitas dosen kelas yang digunakan untuk menyimpan data dosen yang mengajar atau mengampu kelas tertentu. Lalu terdapat entitas tarif UKT yang digunakan untuk menyimpan tarif UKT berdasarkan kelompok dan juga program studi. Selanjutnya terdapat
entitas pembayaran yang digunakan untuk menyimpan transaksi pembayaran UKT mahasiswa per periode akademik. Selanjutnya terdapat entitas KRS atau Kartu Rencana Studi, itu untuk digunakan untuk menyimpan data rencana studi uh, mahasiswa pada setiap periode akademik. Selanjutnya terdapat entitas KRS yang digunakan untuk menyimpan daftar mata kuliah yang diambil mahasiswa dalam KRS. Selanjutnya terdapat entitas komponen nilai, itu digunakan untuk menyimpan komponen penilaian seperti UTS, UAS, tugas, dan lain-lain untuk suatu kelas. Selanjutnya terdapat entitas detail nilai untuk menyimpan nilai per mahasiswa berdasarkan setiap komponen penilaian. Selanjutnya terdapat nilai KHS atau kartu hasil studi itu untuk menyimpan nilai akhir mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang telah diambil. Selanjutnya terdapat entitas transkrip itu untuk menyimpan nilai terbaik mahasiswa sebagai rekap akhir atau transkrip akademik. Selanjutnya terdapat entitas riwayat pembimbingan itu untuk menyimpan aktivitas pembimbingan akademik antar mahasiswa dan dosen. Selanjutnya terdapat entitas pertanyaan kuesioner yang dimana ini digunakan untuk menyimpan daftar pertanyaan kuesioner evaluasi dosen. Lalu yang terakhir itu terdapat entitas kuesioner dosen untuk menyimpan hasil pengisian kuesioner oleh mahasiswa terhadap dosen pengampu mata kuliah tersebut. Selanjutnya ada relasi entitas. Di versi Siakadu versi kita ini ada 44 relasi. Yang pertama ada entitas 1 berada pada, entitas 2 periode akademik. Nah, jenis relasinya itu berada pada dan kardinalitasnya many to one. Untuk keterangannya sendiri, banyak data seperti kelas atau pembayaran berada pada satu periode akademik. Selanjutnya untuk nomor 2, periode akademik ke entitas 2, pembayaran. Jenis relasinya itu berkaitan dengan kardinalitas satu one to many. Untuk keterangannya, satu periode akademik dapat memiliki banyak data pembayaran. Selanjutnya, untuk nomor 3, entitas satunya periode akademik, entitas 2-nya riwayat pembimbingan. Jenis relasi berlangsung pada dengan kardinalitas one to many. Untuk keterangannya sendiri, setiap periode akademik dapat mencakup banyak riwayat pembimbingan. Selanjutnya, untuk nomor 4, entitas satunya kelas, entitas 2-nya ruangan, jenis relasinya berlangsung di kardinalitasnya many to one, keterangannya banyak kelas dapat menggunakan satu ruangan, tetapi satu ruangan hanya digunakan satu kelas per waktu. Nah, untuk relasi selanjutnya bisa di pause videonya. Nah, ini merupakan CDM yang kita buat, terdapat banyak entitas di sini dan relasinya. Selanjutnya, Selanjutnya di sini terdapat PDM. Jadi PDM atau Physical Data Model menggambarkan rancangan fisik basis data yang diimplementasikan ke sistem. Nah, PDM ini merupakan turunan dari CDM yang tadi, sehingga semua entitas konseptual diterjemahkan menjadi tabel, atribut, tipe data, primary key, foreign key, dan aturan integritas. Nah, PDM kami ini berfungsi untuk menunjukkan bagaimana data diimplementasikan secara teknis dalam database. Nah, model ini memastikan setiap tabel saling berrelasi secara konsisten. Selain itu juga PDM memastikan proses penyimpanan, pengolahan, dan pengambilan data itu berjalan sesuai kebutuhan sistem akademik. Jadi secara keseluruhan PDM menjadi representasi fisik untuk diterapkan dalam sistem. Dengan PDM, struktur data di Siakadu ini menjadi lebih terhubung, terorganisir, dan juga stabil saat digunakan untuk operasi akademik. Next. Selanjutnya, di sini terdapat desain tabel rancangan basis data, yang dimana untuk gambar ini keseluruhan struktur tabel dalam Siakadu. Nah, diagram ini menggambarkan bagaimana setiap entitas itu saling terhubung. Jadi, sistem dirancang agar seluruh aktivitas akademik mulai dari penyimpanan data, pengguna, proses perkuliahan, hingga penilaian dapat dilakukan secara efisien dengan database ini. Kemudian, di sini di desain database itu terdapat tabel user sebagai entitas induk, di mana menjadi pusat data akun. Nah, di sini disimpan di atribut umum seperti username, password, email, dan tanggal lahir. Kemudian juga terdapat entitas mahasiswa dan program studi, di mana
tabel mahasiswa berisi identitas akademik seperti NPM, angkatan, dan data pribadi. Nah, tabelnya itu akan terhubung dengan program studi sehingga setiap mahasiswa itu dapat dikelompokkan sesuai jurusan. Kemudian terdapat struktur akademik yaitu mata kuliah, kelas, KRS. Saatnya di sini juga terdapat penilaian akademik, fitur pendukung akademik itu seperti pembimbingan, kuesioner dosen, pertanyaan kuesioner, pembayaran. Kemudian desain database ini menerapkan prinsip normalisasi agar tidak terjadi duplikasi data. Selain itu, hubungan foreign key dan aturan integritas memastikan data tetap konsisten dengan mendukung pengembangan sistem di masa depan karena strukturnya itu modular dan juga relasional. Selanjutnya di sini terdapat query untuk membuat tabel yang dimana yang digunakan yaitu create table user yang pertama. Yang kedua itu ada tabel untuk program studi. Selanjutnya itu tabel konsentrasi. Selanjutnya terdapat tabel gedung, tabel ruangan, tabel admin, tabel dosen, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel kurikulum, tabel periode akademik, tabel kelas, lalu tabel dosen kelas, tabel tarif UKT, tabel pembayaran, tabel KRS, tabel detail KRS, tabel komponen nilai, tabel detail nilai, tabel nilai, tabel transkrip, tabel riwayat pembimbingan, tabel pertanyaan kuesioner, tabel kuesioner, dan juga tabel kuesioner dosen yang dimana perintah create table ini digunakan pada setiap tabel yang dibuat dalam database yang kami rancang dan disertakan dengan atribut-atributnya. Lalu selanjutnya itu ada indeks. Yang pertama itu ada indeks user, lalu ada indeks program studi, indeks konsentrasi, indeks ruangan, indeks admin, indeks dosen, indeks mahasiswa, indeks mata kuliah, indeks kurikulum, indeks persyaratan, indeks periode akademik, indeks kelas, indeks dosen kelas, indeks pembayaran, indeks KRS, indeks detail KRS, indeks komponen nilai, indeks detail nilai, indeks transkrip, indeks pembimbingan, indeks kuesioner. Selanjutnya di sini terdapat insert untuk sistem database kami. Yang pertama itu insert program studi untuk dua program studi yaitu teknik informatika dan teknik elektro. Yang kedua insert konsentrasi dari dua prodi. Kemudian yang ketiga itu insert gedung. Yang keempat insert ruangan. Selanjutnya insert admin yaitu ada 3 admin. Lalu ada insert dosen dengan data 20 dosen. Insert mata kuliah yaitu 2 kurikulum, mata kuliah teknik informatika dan juga mata kuliah teknik elektro. Kemudian selanjutnya itu ada insert mahasiswa di mana ada 80 mahasiswa dengan formatnya itu NPM, tahun, jalur, dan juga prodinya. Lanjut, ada insert ke tabel mahasiswa TE, yaitu ada 40 mahasiswa. Jadi, 80 mahasiswa itu dibagi 40 mahasiswa TE dan juga 40 mahasiswa TI. Selanjutnya di sini ada insert periode akademik. Untuk periode akademik itu ada ganjil genap. Nah, selanjutnya itu ada insert tarif UKT, yaitu tarif UKT TI dan juga tarif UKT TE. Selanjutnya ada insert pertanyaan kuesioner untuk dosen. Kemudian yang selanjutnya ada insert kurikulum, kurikulum TI dan juga kurikulum TE. Nah, di sini
Setelah insert, kita akan lakukan verifikasi data dengan bisa cek jumlah data yang berhasil diinput itu ada berapa. Mulai dari program studi, konsentrasi, gedung, ruangan, user, admin, dosen, mahasiswa, mahasiswa TI, TE, kemudian periode akademik, tarif UKT, dan juga pertanyaan kuesioner serta kurikulum menggunakan count. Selanjutnya di sini ada juga query detail mahasiswa per angkatannya menggunakan select dengan sama seperti yang tadi, yaitu menggunakan count untuk menjumlahkan. Selanjutnya kita beralih ke file function. Nah, di file function ini terdapat beberapa fungsi. Pertama itu ada fungsi untuk membuat kelas per periode. Nah, ini merupakan fungsinya. Dia akan mengecek yang di dalam ini. Selanjutnya, setelah membuat fungsi, untuk menjalankannya kita gunakan select from generate class per periode. Kita panggil fungsinya. Selanjutnya kita bisa ngecek dengan query untuk cek total kelas per periode, komponen nilai per kelas, dan lain-lain dari beberapa query ini. Kita juga bisa mereset kelas jika kita kurang puas dari hasil data dummy-nya. Selanjutnya ada fungsi untuk memasukkan konsentrasi terhadap mahasiswa yang udah semester 5. Ini merupakan fungsinya. Untuk menjalankannya kita gunakan select from dan kita panggil fungsinya. Terus kita bisa cek hasilnya dari data dummy ini dengan query ini. Selanjutnya ada cek statistik konsentrasi per periode. Selanjutnya ada fungsi untuk generate pembayaran UKT per periode. Ini merupakan fungsinya. Nah, terus kita panggil untuk membuat data dummy-nya. Nah, ini kita juga buat fungsi simulasi pembayaran random. Nah, pertama cara jalanin dua itu kita kan udah lewat 5 semester nih. Kita jalanin select from periode 1, 2, 3, sampai 5. Selanjutnya kita gunakan query lihat hasil pembayaran yang sudah di-generate. Selanjutnya kita simulasiin lagi menggunakan simulasi pembayaran menggunakan query select from simulasi pembayaran random. Nah, ini semester 1 sampai 5 dan ini berapa persen sih? Ini 100 dan ini di semester 5 80. Terus kita cek status pembayarannya dan detail pembayarannya sudah lunas. Nah, selanjutnya ada fungsi untuk membuat KRS. Nah, ini KRS-nya untuk semua periode, untuk periode yang lalu dan periode yang sekarang. Ini merupakan fungsinya. Nah, untuk menjalankannya itu kita gunakan select from, kita panggil fungsinya generate KRS historical all periods. Nah, kita semua periode. Selanjutnya kita gunakan query untuk melihat ringkasan KRS per mahasiswanya. Terus kita bisa lihat detail per mahasiswa. Terus kita bisa cek kelas yang penuh. Selanjutnya ada query untuk kita mencoba kasus. Nah, kasusnya itu adalah status KRS dari menunggu pembayaran sampai disetujui. Kan tadi ada yang 80% menunggu pembayarannya. Nah, jadi kita bayar dulu baru diperbarui sampai disetujui. Nah, ini merupakan query-query-nya. Ini ada cek statistiknya dulu, update KRS, cek statistik, terus update KRS-nya. Selanjutnya ada fungsi untuk generate nilai komponen. Nah, ini untuk kan mahasiswa mengambil nilai-nilai mengambil kelas. Nah, kan masuk ke KRS juga. Nah, dia itu membuat nilai dari seperti UTS, UAS, tugas, kehadiran gitu-gitu. Selanjutnya kita jalanin. Terus ada fungsi untuk menghitung nilai akhir. Jadi dia menjumlahkan dari gabungan dari UTS, UAS, hasil akhir dan lain-lain. Nah, kita jalanin kan ada ini.
Ini harus berurutan. Pertama kita pakai fungsi yang generate nilai komponen per periode, terus ada semesternya berapa. Selanjutnya ada fungsi calculate nilai akhir per periode semester 1. Nah, terus kita setelah menjalankan keempat ini, kita bisa ngecek nih dengan query ini. Jadi query ini untuk nilai mahasiswa tertentu. Terus ada query selanjutnya untuk mengecek detail-detail lainnya. Selanjutnya ada fungsi untuk generate transkrip mahasiswa. Dia membuat transkrip mahasiswa. Nah, ini merupakan functionnya. Selanjutnya ada cara jalaninnya itu kita gunain select from, terus kita panggil fungsinya, yaitu generate transkrip all mahasiswa. Nah, dia kan membuat transkrip mahasiswa. Kita bisa mengecek dengan query lainnya untuk transkrip mahasiswa tertentu. Nih, kita panggil npm-nya, dia akan ambil dari npm ini. Selanjutnya ada hitung IPK mahasiswa, masih sama, kita bisa panggil dengan npm, ini juga, dan lain-lain. Selanjutnya ada fungsi yaitu generate riwayat pembimbingan. Nah, ini merupakan fungsinya. Terus kita akan jalankan ini untuk membuat data dummy, select from, generate riwayat pembimbingan random. Nah, ini kan semester 5 semester, terus ada 50%. Selanjutnya kita bisa ngecek query apakah datanya udah masuk nih. Jadi nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Selanjutnya ada function untuk generate questionnaire dosen random. Nah, ini biasanya dilakukan di akhir semester perkuliahan. Ini merupakan fungsinya. Nah, cara menjalankannya, select from, generate questionnaire dosen random. Nah, ini ada semesternya kita sampai 5. Nah, terus ada fungsi untuk jalanin semua ini langsung dalam satu query. Selanjutnya ada query untuk menghitung nih statistik kuesioner per periodenya dan detail-detail lainnya. Selanjutnya ada untuk update dan delete-nya. Nah, pertama kita ada update admin. Nah, update itu kita ganti nih namanya. Update user, nih passwordnya kita ganti. Terus kita select untuk menampilkan. Kita jalanin dulu. Ini kan passwordnya masih admin 123. Kita update usernya dengan password 90 ini. Terus kita select lagi. Nah, passwordnya sudah terganti. Nah, ini untuk query untuk melihat admin. Nah, adminnya aktif dari NP-nya, nama lengkap, email, password, dan aktifnya. Selanjutnya kita bisa delete admin. Kita jalanin. Nah, kita select from. Selanjutnya kita delete from user dengan ID user ADM003. Nah, sudah berhasil, kita cek lagi. Nah, dia udah nggak ada. Nih, kita coba cek. Nah, cuman ada 2 admin. Nah, terus kita bisa nambahin juga. Nah. Jadi, dari hasil presentasi kami tadi, itu dapat disimpulkan bahwa perancangan database akademik yang terintegrasi merupakan langkah penting dalam mendukung pengelolaan data mahasiswa, KLS, KHS, dan transkrip secara lebih efisien. Dengan adanya basis data yang terstruktur, proses administrasi akademik dapat dilakukan secara cepat, akurat, aman, serta mampu mendukung pengembangan sistem informasi akademik yang lebih modern dan juga efisien. Mungkin sekian presentasi dari kami.
kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.